Assalamualaikum Bio, saya doakan semua kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Kita akan melanjutkan episode yang sebelumnya Bio, di mana Chenan dan Putri Cuyu sedang memanah naga itu. Mereka berdua sedang bersiap-siap untuk memanah naganya. Melihat hal tersebut, semua orang pun tercengang. Ini sudah tidak masuk akal, bagaimana bisa? Orang yang baru tingkat 1 bisa menggunakan busur Hoi. Ini sungguh aneh. Tapi itulah kenyataannya. Dia mampu menggunakan busur Hoi. Ketika mereka bersiap-siap untuk memanah, Chenan pun terbawa ke masa lalu, di mana dia teringat ketika dia sedang menghadapi seseorang di dalam sebuah turnamen. Saat itu dia dianggap seseorang yang sangat jenius, di mana dia sudah mencapai ranah ketiga. Ketika dia menghadapi lawannya itu, terlihat Chenan sangat mudah sekali menghadapi lawannya. Dengan semudah itu langsung bisa menghempaskan lawannya. Di dalam kilas balik itu pun dia teringat kepada ayahnya, di mana ketika ayahnya sedang memberikan busur Hoi kepadanya. Dan ayah Chenan pun memberitahu asal-usul busur Hoi ini, yaitu ditempa dari akar spiritual pertama yang dapat membelah dunia. Dan ini adalah senjata ilahi turun-temurun keluarga Chen. Di sini juga Chenan menyampaikan bahwa dia ingin seperti ayahnya, yaitu mampu mencapai ranah immortal martial. Yang paling menakutkan adalah kamu tidak tahu seberapa banyak bahaya dan situasi putus asa yang kamu hadapi. Mungkin senjata ilahi ini bisa memberimu kesempatan untuk hidup apabila kamu menghadapi seseorang yang di ranah lebih tinggi darimu. Itulah pesan yang disampaikan ayah Chenan kepada Chenan. Chenan pun kembali dari flashback masa lalu, dan segeralah mereka melepaskan panah dari busur Hoi itu. Dan kemudian terjadilah dentuman yang sangat besar. Bang! Mulut naga itu tertancap panah. Di lain sisi kita diperlihatkan bahwa Pangeran Renjian pun merasakan aura dari busur Hoi itu. Bagaimana ini mungkin, gumam Yuzia? Bagaimana ini mungkin? Orang ini benar-benar cuma di ranah tingkat 1. Tapi dia mampu menarik busur Hoi. Ini sungguh aneh dan menakjubkan. Ketika mereka tercengang kebingungan, Chenan malah lari Beo membawa busur Hoi. Sambil lari, Chenan pun berbisik kepada busur Hoi, ternyata kau masih mengenaliku. Ternyata baku-baku ini mengikuti Chenan malah. Lebih memilih Chenan daripada memilih Tuan Putri Cuyu. Kamu itu bukan orang biasa. Bagaimanapun juga, aku akan bersamamu, kata si naga kecil. Oke, kata Chenan. Ketika Chenan lagi gembira ria dan melompat dari tebing, ternyata Chenan ini terkena jebakan, Beo. Waduh, ini busurnya sampai jatuh ke bawah, Beo. Dia terkena jebakan. Jebakan siapa kira-kira ini? Dan ternyata, Beo, yang jebak itu adalah Renjian, Beo. Orang yang muncul tadi, Beo. Di sini juga diperkenalkan bahwa Renjian ini adalah pangeran ketiga dari kerajaan Beiyu. Chenan dikasih tahu tentang pangeran ketiga dan kerajaan Beiyu. Mana dia tahu, Beo? Dia tidak tahu sama sekali tentang kehidupan sekarang. Di sini Chenan diinterogasi, bro. Di mana kamu mendapatkan busur itu? Apakah kamu mencuri? Chenan langsung bergumam dalam hatinya. Ini nasibkah pertama ketemu putri tadi, sekarang ketemu pangeran yang ini. Aduh, apes banget nih. Di sini Chenan pun mengaku bahwa dia memang mencuri dari putri itu. Dan dia juga mengaku bahwa dia mempunyai dendam tersendiri terhadap putri itu. Dan Renjian pun bertanya kepada Chenan. Tadi ada aura kuning dan cahaya kuning yang menyilaukan. Apakah itu berasal dari busur Hoi? Chenan pun menjawab, iya benar itu dari busur Hoi. Karena tadi kami bertemu naga. Kemudian kami menggunakan busur Hoi itu. Nampaknya di sini mereka ingin menangkap Putri Cuyu, Beo. Karena dirasa Putri Cuyu sekarang kehilangan banyak kekuatan, mereka berniat ingin menangkap Putri Cuyu sebagai alat negosiasi dengan kerajaan Dongju. Chenan pun bertanya kepada Renjian, sudahkah aku boleh pergi sekarang? Renjian hanya tersenyum menanggapinya, Beo.
Dan di sini nampak Putri Cuyu dan Zuxia bertemu dengan mereka. Dan kelihatan Putri Cuyu ini melihat Chenan, Beo. Dia langsung segera mendekati Chenan. Tapi dia juga merasa, Beo, ada yang tidak beres ini. Kenapa di sini ada Renjian? Apa tujuan Pangeran Renjian datang ke perbatasan negara Donju? Tanya dari Putri Cuyu. Aku bersama rombongan bertemu dengan bocah ini. Kemudian bocah ini kami interogasi. Apakah Anda mengenalinya? Tanya dari Renjian. Awalnya Putri Cuyu menjawab bahwa dia tidak mengenalnya. Tapi karena diancam oleh Renjian, bunuh dia kalau Putri tidak mengenalnya. Kemudian Putri Cuyu pun menjawab kalau dia mengenalnya. Dia adalah budakku, kata Putri Cuyu. Dia adalah Kasim Chen. Renjian pun kaget mendengarnya. Kasim. Bisakah pangeran mengembalikannya kepadaku? Tanya Putri Cuyu. Dan Renjian pun menjawab, tentu saja. Dan si Chenan pun dibebaskan dari totok yang membuatnya tidak bisa gerak, Bu. Si Chenan pun menyapa kepada Tuan Putri. Dunia memang sempit, kita bertemu lagi ya. Tuan Putri pun bertanya lagi kepada Renjian. Ketika Kasim Chen melarikan diri, dia membawa sesuatu dariku. Bisakah kalian mengembalikannya? Renjian pun menjawab bahwa dia tidak membawa apa-apa. Putri Cu pun meminta kepada Renjian agar mau membuka kain yang ada di atas meja itu. Dan mereka pun membuka kain yang ada di atas meja itu. Ternyata isinya berbeda dari apa yang diharapkan Putri Cu. Chenan dan Putri Cu pun tercengang melihatnya. Ternyata isinya bukan busur Hoi. Kamu telah berbohong, nanti kamu akan mendapatkan hukuman, kata Tuan Putri kepada Chenan. Aku lalai mengajarinya, ini hanyalah kesalahpahaman, kata Tuan Putri kepada Renjian. Dan meminta kepada pangeran ketiga, yaitu Renjian, agar segera meninggalkan perbatasan Dongju ini. Kemudian mereka segera pergi dari situ. Dan ketika Renjian melihat mereka pergi, mereka pun berpikir, inilah kesempatan untuk menyerang mereka. Benar saja, Beo, mereka segera menyerang Tuan Putri itu beserta rombongannya. Melihat hal tersebut, Chenan langsung segera sembunyi, Beo. Dia ini kenapa selalu sembunyi terus, Beo? Tuan Putri pun bersama Yuzea bertarung melawan anak buah Renjian. Yuzea menggunakan kekuatan esnya untuk menahan serangan-serangan anak buah Renjian ini. Tapi sayang, Beo, di sini Yuzea kelihatannya kehabisan tenaga, Beo. Walaupun Putri Cuyu kelihatan masih kuat, tapi sebenarnya kekuatannya itu juga hampir habis, Beo. Melihat hal ini, Renjian juga ikut turun tangan menggunakan pedang terbangnya. Dan ternyata pangeran ketiga ini, yaitu si Renjian ini sudah ranah tingkat ketiga, Beo. Cukup menakutkan juga ini. Ini Putri Cuyu pun dalam keadaan fit pun, kemungkinan besar tidak mampu menghadapi Renjian ini. Pertarungan sengit pun masih berlangsung, Beo. Di mana pedang terbangnya Renjian ini memutar-mutar ke sana kemari untuk menyerang Putri Cuyu. Akhirnya Putri Cuyu pun kewalahan, Beo. Dan dia udah, kau berani menyentuhku, negara Dongju tidak akan maafkanmu, kata Putri Cuyu. Tapi di sini Renjian berkilah, Beo. Siapa yang akan tahu Putri Cuyu mati di tanganku atau mati di tangan binatang buas? Di sini nampak paku-paku membawa busur Hoi, Beo. Dari mana dia paku-paku ini? Tiba-tiba muncul dan menolong mereka dengan mengambilkan busur Hoi itu. Chenan terlihat santai sambil minum teh. Kenapa orang itu malah di situ dengan membawa busurnya? Kemudian Chenan pun menembaki mereka dengan sumbit, Beo. Menggunakan busur Hoi, nampaknya efektif juga dia ini. Tekniknya macam-macam aja si Chenan ini, Beo. Satu persatu anak buah Renjian ditumbangkan, Beo. Di sini Chenan memanah beberapa sumbit sekaligus, Beo, untuk menyerang Renjian. Dan sumpit itu berterbangan ke sana kemari. Renjian pun berusaha melawannya, Beo. Tapi nampaknya sayang sekali. Semua usaha Renjian ini nampak sia-sia karena kekuatan busur Hoi ini yang sangat luar biasa. Renjian pun masih bertarung, Beo, berusaha bertarung melawan sumpit terbang itu. Tetap saja dia tidak mampu melawan sumpit terbang dari busur Hoi, Beo. Dan akhirnya Renjian pun terkena anak sumpit itu, Beo. Dan anak sumpit itu tepat sekali mengarah ke pantatnya. Nyaman, Kam. Renjian pun sambil kesakitan meninggalkan area itu. Ayo kita pergi, kata Renjian. Pulanglah dan rawat pantatmu.
teriak Tuan Putri. Hah? Di sini Chenan malah mengancam Tuan Putri, Bio, dengan menodongkan panahnya ke arah Tuan Putri. Nampaknya Chenan ini mau balas dendam apa yang dilakukan Tuan Putri terhadapnya, Bio. Dan akhirnya Tuan Putri itu pun diculik, Bio, dibawanya ke suatu gua dan dia diancamnya di situ. Dia membawa pisau, Bio, di sini sambil mengancam Tuan Putri. Kemudian Chenan ini tidur di pangkuan Tuan Putri, Bio. Tentu saja ini membuat Tuan Putri sangat marah. Aduh, geli-geli enak gimana gitu mungkin rasanya ya. Cepat pergi, kata Tuan Putri. Cepat bangun. Kumohon bangunlah dari sini, kata Tuan Putri. Nyaman sekali di sini. Tuan Muda Chen, tolonglah bangun, Tuan Muda Chen. Master Chen, tolonglah bangun, kata Tuan Putri untuk meminta kepada Chenan agar cepat bangun dari pangkuannya. Master, mohon bangun, kata Chenan. Dia selalu menggoda Tuan Putri nampaknya ini, Bio. Tuan Putri pun bertanya kepada Chenan, bagaimana dengan Hoi dan Huaqian? Chenan menjawab, mereka itu pasti baik-baik saja. Dengan kemampuan mereka, harusnya mereka masih bisa bertahan hidup. Ya, Master, jawab Tuan Putri. Tapi di sini nampaknya Tuan Putri ini menyiapkan sesuatu, Bio, yaitu ingin membebaskan diri dari Chenan. Ternyata benar saja, dia segera menyerang Chenan, Bio, dengan kekuatannya. Tapi ternyata waktu dia mau menggunakan kekuatannya, ternyata kekuatannya itu habis, Bio. Ludes sudah dalam pertarungan tadi. Dan dia kembali lagi pingsan, Bio. Aduh, sakitnya. Dalam situasi yang berbeda, nampak Yusia masih pingsan, Bio. Dia didatangi sesuatu, nampaknya adalah makhluk. Apa ini? Kayak macan, Bio, yang mendatanginya. Nampak kaki seorang gadis, Bio. Ternyata benar. Dan gadis ini diperkenalkan dengan nama Zuziang, Bio. Dan kita kembali lagi kepada Chenan, Bio, di mana Chenan ini sedang berusaha menyelamatkan Putri Chu. Dan dia sampai di suatu penginapan, Bio. Tapi penginapan ini nampaknya aneh, Bio. Bagaimanakah selanjutnya? Tolong dibantu untuk subscribe-nya ya, Bio. Apabila sudah, terima kasih. Semoga dimudahkan segala urusan kalian semua. Amin.